Salam, selamat pagi warga kerajaan dimanapun engkau berada, jemaat GBI Rock Mangkubumi yang hari ini menonton langsung atau mengikuti siaran lewat YouTube pada pagi hari ini. Saya hari ini berada di perbatasan Malaysia Indonesia di Long Medan, Kalimantan Utara. Dan ya seperti biasa kita live streaming dari rumah. Tapi hari ini saya ada di alam terbuka pas di perbatasan Malaysia. Di depan saya ada patok perbatasan Malaysia Indonesia, dan puji Tuhan bisa ada di sini karena ada pelayanan di daerah Kaltara dengan teman-teman di tempat sini. Dan puji Tuhan hari ini di tengah-tengah keterbatasan kita saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan menolong kami. Hamba ada persis di perbatasan Malaysia Indonesia di Kalimantan Utara, dan dalam situasi apapun kami percaya bahwa Tuhan hadir bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Saat ini kami akan mendengar suara-Mu berbicara secara khusus, secara spesial bagi hidup kami masing-masing. Jemaat yang hadir ataupun yang lewat YouTube ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema khotbah, yaitu mujizat oleh karena iman. Mujizat terjadi oleh karena iman. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 adalah bagian penting dari khotbah saya pada pagi hari ini.
Tetapi konsentrasi saya adalah pada ayat 43 sampai 48. Lukas 40 sampai 58 ada dua peristiwa besar, miracle atau mujizat terjadi oleh karena iman dari dua orang yang berbeda, dari peristiwa yang berbeda, tapi digabungkan dalam satu peristiwa dalam Lukas pasal 8 ini. Yang pertama, iman Yairus, seorang pegawai atau penjaga sinagoga di mana anaknya sudah sekarat dan usianya 12 tahun, anak putrinya, dan kemudian datang meminta pertolongan kepada Yesus. Tetapi yang kedua adalah seorang wanita yang 12 tahun pendarahan dan tidak pernah berhenti datang kepada Yesus, dan inilah firman Tuhan yang akan saya bacakan ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamahku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudara, ini ayat 48 sampai 43 bercerita tentang wanita yang 12 tahun pendarahan dan tidak pernah berhenti, dan dia sudah pergi mencari tabib, dokter, penyembuh, barangkali dukun dan sebagainya, obat di mana-mana dan tidak sembuh. Sedangkan ayat 40 sampai 42 dan 49 sampai 56 itu berbicara tentang Yairus yang anaknya juga dalam keadaan sekarat. Tapi konsentrasi kita pagi hari ini kepada wanita ini, wanita yang pendarahan 12 tahun. Tema saya berikan adalah mujizat oleh karena iman. Saudara perhatikan bahwa Yairus itu seorang yang bekerja di sinagoga, dan dalam naskah-naskah yang saya baca, yang saya cari, saya lihat atau referensi yang bisa diperhatikan bahwa kemungkinan besar Yairus sangat tahu persis tentang Yesus yang pada waktu itu baru saja menyembuhkan orang di Gadara, di Gerasa, lalu menyeberang, lalu banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desak datang lalu kemudian Yairus datang dan menyembah di depan Yesus. Yairus sangat tahu persis siapa Yesus karena dia ada di sinagoga. Sinagoga itu rumah ibadah yang dipakai untuk komunitas Yahudi datang bertemu dengan Yesus, dan mereka sering kali diskusi, belajar sana, dan para rabi biasa diundang oleh Yairus. Bahkan dalam naskah-naskah yang dibaca itu, kalau misalnya tidak ada rabi yang mengajar, Yairus sendiri juga mengajar. Jadi dengan kata lain, pada waktu itu tidak ada bait Allah lagi, dan imam-imam berangkat tidak ada, sehingga para rabi yang mengajar dan Yairus bisa menggantikan. Jadi Yairus sangat mengerti bahwa Yesus juga pernah mengajar di bait Allah atau di dalam sinagoga itu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dan pada waktu Yairus lihat Yesus ada, Yairus datang ke depan dan tersungkur dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, atau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang lagi sekarat usia 12 tahun. Tetapi wanita ini, wanita biasa yang tidak diketahui siapa namanya, siapa orangnya, dan dia hanya orang biasa, tetapi penyakitnya itu sangat luar biasa. Lalu kemudian dalam cerita yang tadi bahasa yang kita baca, teks yang kita baca itu, dia datang dan dia menjamah dari belakang jiwa Yesus. Nah, dan kalau kita melihat pengalaman wanita ini pada waktu dalam keadaan sakit 12 tahun, kemudian dia datang menjamah Yesus, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari yang berhubungan dengan iman dari wanita ini. Yang pertama adalah bahwa iman wanita ini adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Saudara pikirkan, selama 12 tahun itu waktu yang cukup lama, dan pendarahan kata Alkitab dan teks asli itu terus menerus keluar darahnya. Jadi tidak bisa berhenti. Dan itu sangat menguras hidupnya 12 tahun, saudara. Angka 12 bukan angka kebetulan. Yairus punya anak 12 tahun juga sementara sekarat. Tapi ini anak wanita ini 12 tahun juga pendarahan. Dan dia sudah mencari dokter kemana-mana,
penyembuhan di mana-mana, obat di mana-mana. Dan kata firman Tuhan tadi, tidak bisa disembuhkan, tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun, baik dokter, tabib, bahkan dukun, apa saja yang ada di sana dia berusaha tidak disembuhkan. Tetapi tiba-tiba saudara, yang terjadi adalah wanita ini mencoba pengobatan lain, yaitu dengan menjamah jubah Yesus, saudara. Ya, barangkali saudara ini hal yang sepele dengan menjamah jubah Yesus seperti itu. Dan kita pikir wah memang situasi seperti itu, tapi situasinya ada crowded. Banyak orang berkumpul, berbondong-bondong, dan dia tidak punya kesempatan untuk datang kepada Yesus dan memohon seperti Yairus. Tapi wanita ini tahu bahwa hanya dengan menjamah jubahnya saja aku disembuhkan. Ini sebuah iman yang sangat hebat. Dia perlu jamah jubah Yesus. Sehingga kita tahu dialognya pada waktu itu. Dia menjamah bagian jubah Yesus. Apa yang terjadi? Yesus merasakan ada kuasa, kata firman Tuhan, yang keluar dari dalam tubuh Yesus. Kuasa penyembuhan yang hebat. Dan ini sebuah tindakan iman yang sangat-sangat aktif. Kalau saudara mau punya persoalan, saudara punya masalah besar, kita harus datang kepada Yesus. Barangkali saudara sakit seperti wanita ini, atau barangkali saudara punya masalah usaha saudara, atau apapun masalahmu dalam keluarga, masalahmu dalam masyarakat, yang tidak bisa diatasi lagi oleh siapapun. Saudara sudah mencari jalan keluar di mana-mana. Saudara sudah pergi ke dokter yang paling ahli. Saudara pergi mencari obat yang paling top dan tidak bisa. Hanya ada satu hal yang bisa menyembuhkan saudara seperti itu, yaitu punya iman. Dan iman saudara aktif datang kepada Yesus, jamah Yesus. Kalau situasi kita hari ini, saya ada di Kaltara zona hijau untuk COVID. Tapi saya bawa masker, saya pakai masker, walaupun zonanya hijau, selalu berjaga-jaga. Kebetulan lagi COVID saya tidak bawa pakai masker, ini masker saya bawa masker. Dan banyak orang di sini malah tidak pakai masker, saudara. Tapi rata-rata kita tahu bahwa hampir setiap hari ada 4.000 orang yang kena dengan COVID, masalah COVID. Nah, kita udah cari, belum ada vaksin, belum ada macam-macam. Apa yang harus kita kerjakan? Apa harus kita lakukan? Kalau tidak ada dokter, kalau dokter sudah tidak bisa mengatasi. Banyak dokter juga punya persoalan yang sama dengan saudara saya. Satu-satunya cara yang terbaik dalam mengaktifkan iman kita. Satu-satunya cara yang terbaik adalah kita mengaktifkan kembali iman kita untuk percaya kepada Yesus, untuk sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus saja satu-satunya jalan. Mari kita datang tersungkur di muka Yesus. Kalau Yairus di depan, karena dia sudah mengenal Yesus, dia sudah tahu persis siapa Yesus. Wanita ini dari belakang, saudara, tapi itu aktif imannya. Dia tahu persis dengan menjamah jubah Yesus, maka persoalan dia selesai. Dan kata firman Tuhan, betul, saudara. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi imannya adalah iman yang aktif. Saudara, ini hujan sudah mulai turun di perbatasan ini, tapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa marilah kita lakukan sesuatu di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Tidak ada apa-apa yang bisa kita atasi. Kita punya Yesus yang menjadi solusi yang terbaik bagi hidup saudara. Jadi poin pertama adalah iman kita adalah iman yang aktif. Oke. Ini belakang Malaysia sudah lewat perbatasan Indonesia, perbatasannya sudah lewat sini. Dan poin kedua adalah bahwa kalau kita belajar dari iman wanita ini, iman bekerja dengan baik pada waktu solusi manusia gagal. Dan apa yang bisa kita pelajari dari itu? Jadi pada waktu solusi manusia tidak mampu lagi untuk mengatasi persoalan, maka iman kita itu bekerja dengan sangat baik. Dan wanita yang 12 tahun pendarahan ini punya persoalan besar. Dia sudah habiskan mungkin banyak sekali uang untuk penyembuhan selama 12 tahun. Dia sudah mencari dokter-dokter terbaik. Dia sudah pergi mencari obat-obat yang paling mujarab dan tidak mampu. Tidak bisa menyelesaikan persoalan dia, pendarahan jalan terus. Sehingga pada waktu dia melihat Yesus masuk, dan walaupun ada banyak kerumunan orang dan sangat crowded seperti itu, wanita ini mengambil keputusan bahwa inilah keyakinan dia, kepercayaan dia, imannya bahwa hanya Yesus satu-satunya solusi yang terbaik.
Dan kita sudah tahu ceritanya bahwa pada waktu dia menjamah jubah Yesus, langsung darahnya berhenti. Pelajaran yang kita pelajari adalah apa, saudara? Seringkali kita mau mengandalkan banyak hal. Dalam persoalan hidup kita mengandalkan manusia. Kalau saudara sakit, saudara langsung cari dokter terbaik, dan itu manusiawi sekali. Saudara kalau bisa dapat obat yang terbaik, saudara kalau bisa dapat pelayanan yang sangat terbaik, dan semua sangat terbaik. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di atas semuanya ada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dalam diri Yesus Kristus yang hadir bagi kita. Tidak hanya menyelamatkan saudara dari dosa dan pelanggaran, tapi Yesus juga menyembuhkan sakit penyakit saudara. Dalam peristiwa cerita dalam Lukas 8 ini, kita mengerti bahwa ada anak Yairus yang nanti akan dibangkitkan, bukan hanya sekedar disembuhkan tapi dibangkitkan. Dan wanita ini 12 tahun. Saya kira ini pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman iman yang hebat. Iman itu bertindak dengan sangat baik pada waktu manusia sudah tidak punya solusi atau terhambat oleh solusi manusia. Dan mari kita percaya kepada Yesus, mengharapkan kita kepada Yesus, kita bergantung kepada Yesus Kristus. Maka apa yang terjadi saudara? Yesus akan memberikan kepada kita jalan keluar, solusi yang terbaik. Dan itulah iman dari seorang wanita pendarahan ini. Imannya bergerak dengan terbaik, dengan sangat baik pada waktu dia sadar bahwa segala usahanya buntu, segala upayanya sudah selesai, segala hal yang dikerjakan, baik lewat pengobatan apa saja, sudah tidak bisa berlangsung, bekerja dengan baik. Maka satu-satunya cara yang terbaik adalah datang kepada Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini apa yang masalah saudara? Apa persoalan saudara? Sama seperti wanita ini, tidak ada cara lain. Saudara mungkin sudah menghabiskan banyak uang, saudara mungkin sudah menghabiskan banyak hal, pergi kepada psikiater, pergi kepada psikolog untuk menolong saudara, tapi tidak bisa mengatasinya. Datanglah kepada Yesus. Dia solusi yang terbaik. Dan datanglah dengan iman saudara, maka segala persoalan saudara, Yesus yang mengatasinya. Haleluya. Itulah poin kedua kita. Dan poin ketiga kita akan berpindah sebentar ke daerah ini, kita di Padang, di Malaysia. Malaysia di Bakalan, Long Bidang ini. Jadi memanfaatkan situasi seperti ini saudara. Yang ketiga, iman kita akan berlaku dengan sempurna. Iman tidak perlu sempurna, tetapi iman yang perlu adalah efektivitas. Efektivitas dalam iman. Barangkali kita melihat bahwa kalau tindakan wanita ini sedikit ada unsur-unsur tahayul. Dalam cerita-cerita menjamah jubah bisa sembuh, atau ada orang yang pegang sesuatu lalu bisa sembuh. Wanita ini juga seperti itu. Barangkali dia hanya berpikir tentang mungkin dengan sedikit memegang jubah Yesus dia bisa sembuh. Dan ada kekuatan gaib atau kekuatan yang hebat atau kekuatan yang luar biasa pada waktu dia menyentuh pakaian atau jubahnya Yesus. Dan iman seperti itu adalah iman yang sangat egois. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang paling penting adalah bahwa wanita ini tahu bahwa situasinya sangat buruk dan dia tidak mungkin bisa datang kepada Yesus di depan seperti Yairus menyembah kepada Yesus. Oleh karena itu, dia begitu efektif memegang jubah Yesus, bukan karena dia percaya kepada jubah Yesus, tapi dia percaya bahwa kuasa Yesus itu sendiri. Dan dengan sangat efektif, wanita ini pada waktu dia pegang jubah Yesus, kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri, bahwa ada kuasa yang keluar, dan kuasa itu yang menghentikan pendarahan itu. Jadi kita melihat di sini bahwa imannya barangkali tidak sempurna, dengan berpikiran seperti wanita ini yang sangat egois dengan dirinya sendiri, tanda petik, dan barangkali agak sedikit dengan sedikit tahayul mistik, dengan memegang benda berharga, sesuatu yang sangat keramat bisa menyembuhkan. Tapi wanita ini tahu persis bahwa Yesus adalah Allah pencipta alam semesta, dan dia sudah melihat, dia sudah dengar, dia sudah tahu bahwa baru saja Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan dengan 1000 setan dan disebut legion. Dan dia tahu persis kalau itu bisa disembuhkan, apalagi pendarahan 12 tahun ini. Dan dengan sangat efektif wanita ini bertindak. Dia langsung menjamah dan ada kuasa yang keluar. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu saudara,
kadang-kadang kita tidak perlu berpikir tentang iman kita seperti apa, tapi kita perlu tentang efektivitas dalam beriman kita seperti dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk kita, tidak ada kesempatan barangkali untuk kita untuk bertindak yang sangat bodoh dengan hidup kita. Tapi datanglah kepada Yesus dengan sangat efektif. Saudara bisa datang berdoa, saudara bisa datang menyembah Yesus, saudara bisa datang membaca firman-Nya, dan Tuhan akan menyelesaikan persoalan hidup saudara. Dan yang terakhir adalah bahwa iman itu harus ditampilkan atau harus diakui di muka umum. Nah, saudara lihat pada waktu Yairus datang, dia datang tersungkur dan semua orang lihat itu. Tetapi pada waktu wanita ini, dia tidak datang dari depan, tapi dia dari belakang. Karena memang situasi yang sangat crowded seperti itu. Dan kita lihat di dalam ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepadanya perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan selamat." Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mau berbicara kepada kita, atau bagian tempat ini berbicara kepada kita, kepada saudara dan saya, adalah bahwa iman kita harus ditampilkan atau diperlihatkan kepada orang lain dalam hidup kita. Kita tidak bisa menyembunyikan iman yang kita punyai kepada orang lain. Yairus, kita mengerti bahwa pada waktu datang kepada Yesus dan disembuhkan, Yesus melarang Yairus untuk pergi untuk menceritakan kepada orang lain. Tapi wanita ini Yesus panggil, dia maju ke depan, lalu Yesus katakan bahwa pergilah, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Artinya apa yang terjadi, saudara? Yesus ingin bahwa wanita ini barangkali orang biasa, orang rendahan, orang yang tidak punya apa-apa, tetapi hari ini dia beriman dengan sangat hebat, dan iman itu harus diketahui, harus diakui oleh banyak orang. Yairus seorang yang sangat terpandang di sinagoga, sehingga ya nggak hal biasa saja bagi Yairus. Dia sangat percaya kepada rabi-rabi. Dia sudah tahu tentang firman dan tidak tahu tentang semua hal. Tapi wanita ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Tapi pada waktu dia sembuh, lalu dia datang tersungkur ke kaki Yesus, datang bahwa engkau sudah sembuh, pergilah dengan selamat. Kata selamat di sini bicara tentang, dalam teks asli itu bicara tentang dua hal, yaitu dia sudah sembuhkan, tetapi juga hidup rohaninya itu telah diselamatkan. Kata zozo yang dipakai di sini adalah dia telah dipulihkan kerohaniannya. Ya saudara, kesembuhan wanita ini bukannya kesembuhan jasmani, bukannya kesembuhan oleh karena penyakitnya telah selesai, tapi juga kesembuhan rohaninya. Dia diselamatkan, dia menjadi orang percaya, dia menjadi orang yang punya tempat khusus di hadapan Yesus. Karena itu pergi dan menceritakan itu kepada orang lain. Ini maksud dari teks yang tadi kita baca di ayat 47-48. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda, saudara dan saya, sudah pernah merasa ditolong oleh Yesus, sudah pernah merasa bahwa Yesus menjadi jawaban dari hidup kita dalam sakit penyakit kita, persoalan berat hidup, ekonomi, masalah-masalah yang kita alami, masalah-masalah usaha, kerjaan, masalah studi, masalah apa saja, kalau pernah Yesus menolong kita, kita tidak bisa tinggal diam, hanya diam saja, tetapi mari kita pergi, beritakan itu, ceritakan itu kepada orang lain. Saya mau katakan kepada saudara bahwa iman kita itu tergantung, atau iman kita itu sangat penting sekali untuk diceritakan kepada orang lain. Mari pergi, keluarlah. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan seperti sekarang COVID ini adalah waktu yang terbaik untuk kita memakai semua kapasitas kita yang kita punyai, baik itu media dan sebagainya, untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Dan inilah yang dimasukkan oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini. Jadi mujizat oleh karena iman, tapi juga bukan berarti bahwa mujizat harus terjadi setiap saat dalam hidup kita. Dengan beriman kita tahu bahwa akan mujizat terjadi. Hari ini kita berdoa. Kita berdoa bagi situasi kondisi kita di Indonesia yang sampai hari ini belum bisa selesai dengan COVID-19. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Yesus adalah jalan keluar yang terbaik, bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi kita. Dan dengan apa kita bisa tahu itu? Dengan iman kita. Iman yang kita percaya, yang kita punyai, kita akan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Kalau kita tahu bahwa Yesus akan bertindak, ceritakanlah iman saudara kepada orang lain. Ceritakanlah kabar kesukaan. Kalau saudara pernah disembuhkan, kalau saudara pernah dipulihkan oleh Yesus, kalau saudara pernah dipulihkan ke rumah tanggamu, keluargamu, hidupmu, ceritakan kepada Yesus. Ceritakan kepada orang lain. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Bahwa Yesus diberitakan, namanya ditinggikan. Banyak orang menjadi percaya. Banyak orang ambil bagian di dalam hidup mereka untuk datang kepada Yesus. Banyak orang diberkati lewat hidup saudara. Dan itulah
maksud dari firman Tuhan pada pagi ini bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami pagi ini. Di perbatasan Indonesia Malaysia ini, hamba berdoa bagi jemaat GBI Rock Mangkubumi dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Tuhan jamah kami belajar dari wanita ini yang punya iman yang hebat. Dengan imannya dia yang sangat efektif, iman juga menjadi solusi yang terbaik bagi hidupnya. Dan dengan keyakinan penuh dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mampu menyembuhkan hidupnya. Walaupun 12 tahun dia menderita, tapi dia tidak putus asa. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dengan penuh semangat dia datang dan dia menyerahkan hidupnya. Dan tidak hanya Tuhan menyembuhkan penyakitnya, tapi juga hidupnya dipulihkan, dosanya diampuni, pelanggarannya diberesin oleh Tuhan, dan dia diselamatkan. Dan dia pergi menceritakan itu kepada banyak orang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini untuk kami. Memberkati jemaat GBI Rock Mangkubumi dimanapun berada hari ini Tuhan. Tolong mereka semuanya, dan pakai hidup mereka, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Menceritakan Yesus dimanapun kami berada. Ada kesempatan dimanapun kami berada, lewat HP kami, lewat media kami, lewat Facebook, lewat apa saja. Kami ingin bahwa nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang jelas bagi kami. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tolong pemerintah kami di pusat sampai daerah, dan sementara berjuang untuk meminimalisasi pandemi COVID ini sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa karena Tuhan sajalah pada waktu kami sudah tidak mampu lagi. Kami beriman dengan iman kami bahwa Yesus satunya jalan, Yesus satunya cara, atau Yesus adalah satu-satunya tabib yang ajaib bagi penyelesaian COVID-19 di bumi ini Tuhan. Indonesia khususnya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan menjaga bangsa kami, negara kami. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari lalu ada banyak yang berdemo di sana sini. Tuhan, Engkau lah Allah yang ajaib. Engkau tolong kami supaya negara kami dijaga, dipelihara, aman, tentram, dan penuh dengan kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga untuk pagi hari ini. Memberkati semua jemaat kami, berkati semua yang menonton siaran ini, dan terpujilah Engkau untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kasih karunia Allah, penyertaan dari Tuhan, damai sejahtera ditinggalkan bagi kami, urapan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Pada waktu kami pergi, pada waktu kami berdiri, kami berjalan, kami duduk, kami tidur, pada waktu kami bekerja, pada waktu kami melakukan aktivitas kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.